Nusantara ini berhutang besar pada dai-dai yang datang di berbagai zaman. Ada yang datang di abad pertama Hijriyah dengan suratnya Maharaja Indrawarman untuk Umar bin Abdul Aziz. Ada yang datang di abad-abad berikutnya sampai berdiri kesultanan di ujung utara Sumatera namanya Samudra Pasai. Tapi yang akan kita bahas ini dalam teori saya, dia adalah gelombang keempat dakwah Islam di Nusantara. Gelombang keempat ini digawangi oleh para tokoh yang kemudian hidup di tengah cerita tutur masyarakat Jawa disebut sebagai Wali Songo. Apakah mereka tokoh historis ataukah legenda? Saya menyampaikan sebagian besar sejarawan sepakat mereka tokoh historis. Ada, tetapi berbagai cerita tutur yang berkembang di masyarakat sudah sampai level mitos. Sudah sampai level yang kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, ataupun salah interpretasi terhadap beberapa naskah lama seperti naskah-naskah Babat. Nah, kalau ditanya, apakah ada bukti sejarah atau artefak sejarah yang membuktikan bahwa mereka ada? Ada. Apakah ada naskahnya? Ada. Naskah pertama namanya Handboek van Bonang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Leiden Universiteit itu ada library, ada perpustakaannya Leiden Bibliotheek itu, yang kemudian di situ tersimpan 2 buah naskah yang lalu diberi nama oleh museum ini sebagai Handboek van Bonang. Handboek van Bonang bahasa Inggrisnya The Book of Bonang. Buku dari Bonang. Naskah A dan naskah B. Schrike itu meneliti tentang kedua naskah ini. Kesimpulan Schrike, seorang orientalis, santai mawon Thomas, aku ora njaluk lho ya. Oh, didhawuhi panitia. Kandhani panitiane sesuk meneh ra ngene iki. Sok jenengan sik repot kan mesake. Dados Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Schrike ini menyimpulkan apa isi Handboek van Bonang. Naskah ini dirampas oleh Cornelis de Houtman ketika mendarat di Tuban tahun 1596 dalam misi VOC mencari rempah-rempah. Dalam misi Belanda mencari rempah-rempah tahun 1596, dia kemudian lihat ada naskah kuno di sebuah rumah adipatinya, lalu kemudian itu diminta, dirampas, lalu dibawa ke Belanda. Handboek van Bonang terdiri atas 2 naskah. Naskah A, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isinya notulensi pengaosan. Notulensi pengajian. Pengajiannya sinten? Schrike menyimpulkan kemungkinan ini adalah ajaran-ajaran orang yang bernama Kangjeng Sunan Bonang kepada murid-muridnya, ini yang nyatet murid-muridnya. Naskah yang B itu berisi notulensi rapat Dewan Wali Songo. Dewan Wali Songo membahas apa? Membahas aliran-aliran sesat dan bahayanya. Jadi luar biasa, zaman itu dakwah itu begitu tertata sampai ada yang namanya notulensi pengajian dan notulensi rapatnya para wali. Ini Handboek van Bonang. Jika ada yang mengatakan Wali Songo enggak ada buktinya, ada 1 Handboek van Bonang. Yang kedua, di Museum Ferrara di Italia ditemukan 1 gulungan lontara. Naskah lama yang ditulis di atas daun rontal. Ron itu artinya daun, tal itu artinya pohon. Pohon apa? Pohon itu loh, apa namanya? Palem yang ada buahnya kecil-kecil. Bukan talok, palem kok. Palem tinggi, woy nyapa nika jenenge? Kolang kaling. Ental. Orang tadi namanya ental. Oh ini Lamongan.
Jenjenje. Oh iya, namanya pohon ental kalau di Lamongan. Kalau di Solo namanya apa ya? Siwalan. Yes. Siwalan. Nah, ini pohon siwalan. Daunnya itu kalau dikeringkan bisa untuk nulis. Untuk nulis. Jadi kertasnya maksudnya. Jadi ini terbuat dari daun siwalan, di situ ada tulisan-tulisan. Di Museum Ferrara, ini gulungannya besar. Kemudian disebut sebagai keropak Jawa atau keropak Ferrara, artinya gulungan naskah dari Jawa yang ada di Museum Ferrara Italia. Apa isinya? Keropak Ferrara Bapak Ibu, ternyata isinya notulensi pengajian juga. Yang ini berasal dari Gresik, notulensi pengajian seorang tokoh besar namanya Maulana Malik Ibrahim. Jadi ada 2 naskah sudah, Handboek van Bonang, Keropak Ferrara atau Keropak Jawa. Naskah ketiga membuktikan keberadaan Wali Songo adalah Pustaka Pusaka Keraton Yogyakarta. Namanya Serat Wali Sana. Serat Wali Sana. Ditulis diperkirakan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai 1645. Ini Serat Wali Sana. Kenapa disebut Wali Sana? Kata wali itu artinya penguasa, sana itu artinya tempat. Mereka penguasa tempat-tempat tertentu, wilayah tertentu. Atau juga wali sana. Sana itu artinya pujian. As-sana itu artinya pujian, bahasa Arab. Maka wali sana artinya orang-orang yang kemudian terpuji, yang kemudian di tengah masyarakat dijunjung sebagai para panutan. Nah, kata Songo, Wali Songo, ini memang hitung-hitungan dibuat di zaman kemudian. Apakah jumlah mereka exactly hanya 9 orang, diperkirakan lebih, atau kalau mau dianggap 9 orang, maka 9 orang ini gelombang demi gelombang, beda generasi, yang kemudian setiap zaman, setiap generasi, ada 9 tokoh yang paling menonjol. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, kalau Serat Wali Sana, maka dia menyebut pada posisi dia adalah penguasa-penguasa wilayah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sumber paling otentik ini Serat Wali Sana gitu itu naskahnya tebal. Kalau dibaca itu bikin haus, maka minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ini. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Serat Wali Sana ini tercantum kiprah dari para tokoh ini di dalam dakwahnya di Jawa. Dan harap diketahui berdasarkan penelitian terbaru, kemungkinan besar mereka semua sangat sedikit yang asli Nusantara. Semuanya ini impor. Semua ini tokoh yang sangat punya azam, tekad kuat luar biasa untuk dakwah sampai berani mengarungi lautan berbulan bahkan bertahun-tahun demi sampai ke tanah Nusantara ini supaya kemudian bisa berdakwah. Orang pertama yang disebut dalam Serat Wali Sana adalah Maulana Malik Ibrahim. Berdasarkan penelitian terbaru, asal orang ini Azerbaijan. Di mana Bu Azerbaijan? Azerbaijan itu Turki ke timur sedikit naik ke utara. Perbatasan antara Asia dengan Eropa. Azerbaijan. Tebih sangat. Orang ini belajar di Mesir. Jadi pengembaraan ilmiahnya dia belajar di Mesir. Di Mesir dia bergaul dengan para fellahin. Fellahin itu petani-petani Sungai Nil. Dia mempelajari bukan cuma ilmu agama tapi juga ilmu pertanian. Kenapa? Ada kemungkinan Maulana Malik Ibrahim membaca catatannya Ibnu Battutah tentang Nusantara.